yang kemarin-kemarin udah kita bahas. Teman-teman silahkan lagi buka-buka eh, live kita. Banyak kok pertanyaan-pertanyaan yang udah kejawab kemarin. Oke Mbak ya, silahkan waktunya saya kasih ke Mbak ya semuanya, jiwa dan raga. Oke, makasih Mas Denny. Mungkin ini aku bahas sedikit ya soal aduan ke helpdesk SSCSN yang kebetulan aku diamanahkan untuk jadi BIC-nya. Jadi aku mantau tiap hari berapa banyak helpdesk yang masuk ke SSCSN, Mas. Karena lumayan banyak menu-menu kita juga, ada beberapa menu baru karena kalau memang helpdesk setiap tahun itu ada aja menu baru yang tadinya launch-nya cuma berapa Gitu menu, ya. tapi ada menu tambahan. Gitu. Kayak restoran ya, nambah-nambah menu Iya, baru. iya kayak gitu. Jadi helpdesk itu jalan terus, menunya nambah lagi kayak gitu. Oh, Nah, mungkin gitu. ini aku summary sedikit aja. Yang pertama itu yang banyak adalah kayak NIK dan nomor KK tidak ditemukan, data tidak sesuai. Itu kita semua sudah tahu kalau memang harus ke Dukcapil ya, perbaikannya ya. Itu udah nggak perlu kita bahas lagi. Itu di kami ada masuk sekitar 50 ribuan. Lalu Wow, untuk 50.000 ya. banyak itu. Banyak Sampai banget. kemarin, ini aku query kemarin malam. Di Korean sama teman-teman aku, tim helpdesk kami itu jam 12 malam, tanggal 12 itu Sampai segitu. jam 12 malam. Berarti kerjanya sampai jam 12 malam, Mbak ya? Iya, Mas. Jadi WFH itu Wow, kerjanya luar 7 hari. biasa. Teman-teman Gitu. nih buat servis calon ASN kerja 24 Iya, jam ya, betul. luar biasa. Jadi PNS itu nggak kayak zaman dulu gitu ya. PNS zaman sekarang udah kayak swasta gitu. Aduh. Itulah oke lah, Terus itu terus. kita Oke, terus terusin, bahas yang terusin, lain lah. terusin. Mbak. Terus Ah, yang kedua itu yang untuk sering lupa-lupa nih, lupa password, lupa pengaman 1, lupa pengaman 2. Lupa password itu sampai tadi malam itu 51.000 yang masuk ke kita. wow. Gitu. Terus untuk yang lupa pengaman 1, 2 itu sedikit, lupa pengaman 1 cuma sekitar 4.000, lupa pengaman 2 ada sekitar 2 ribuan. Terus selanjutnya adalah yang menyangkut referensi di kita, Mas. Jadi kayak lokasi lahir tidak ditemukan atau perguruan tinggi dan prodi tidak ditemukan. Itu ada sekitar 2 ribuan untuk yang lokasi lahir. Karena ini khusus yang luar negeri ya, Mas ya. Jadi misalnya lahirnya di Busan, Oh, Korea gitu ya, belum ada nih di kita minta tambahin di helpdesk bisa oh, gitu. yang seneng-seneng K-pop gitu susah tuh ditemuin tuh. Iya, misalnya lahirnya di luar negeri gitu ya, mau melahirkan di luar negeri cuma biar Busan gitu. Bisa itu ditambahin kita. Karena kalau memang luar negeri kita nggak Gitu. punya kolek semua, Mas. Kalau dalam negeri insya Allah Hmm. udah ada semua. Kalau luar negeri memang harus ditambahin gitu. Terus untuk yang PT sama Prodi nih, ini kemarin aku diminta tolong sama tim penjawab helpdesk-nya bahwa kalau bisa untuk yang PT sama Prodi sebelum lapor ke helpdesk itu gunakan Ah, segala macam kombinasi untuk nyari di pendaftaran, Mas. Misalnya di akun kita itu di database kita itu namanya Politeknik Kesehatan gitu ya. Dia nyari Poltekkes yang nggak bakal ketemu gitu. Jadi Oh, coba gitu. berbagai macam keyword gitu. Ada kemarin aduan di kita, Mas. Aduannya UNER yang nggak ketemu lah, adanya Universitas Erlangga gitu. Hmm. Jadi kayak kebanyakan kurang teliti di helpdesk kami tuh, kebanyakan dia kurang teliti, tiba-tiba Itu lapor padahal model-model udah ada. CPNS zaman dulu ya, kutil, Iya, kurang teliti. Ini zamannya PNS iya, sudah milenial, jadi udah nggak ada lagi iya. tuh istilah kurang-kurang teliti ya. Itu lumayan loh, Mas. Itu ada sekitar berapa nih? Ada sekitar 40.000. Wow, Ada empat sekitar puluh ribu segitu. ya, banyak Banyak banget. banget aduan kayak gitu. Nah, terus, oh iya, untuk yang lulusan luar negeri, itu kalau mau Hmm. ngadu ke helpdesk kita, memang biasanya kan belum ada tuh Mas ya universitasnya. Hmm. Itu Hmm. dilampirkan surat penyetaraannya dari Kemendikbud Oh atau iya. Kemenak biasanya. Soalnya kemarin ada Hmm. yang upload ijazahnya doang, Mas. Tulisannya Arab Hmm. semua, tulisannya bahasa Nah, Thailand semua, mana ngerti kita gitu. Jadi kemarin redaksinya kita udah tambahin di menu helpdesk, diupload oke. sekalian yang penyetaraannya gitu. Biar kita tahu tuh sebenarnya jurusannya apa gitu ya. Jadi memudahkan Hmm. juga kan gitu. Terus yang keempat itu yang khusus THK 2, ada yang lupa nomor THK 2 karena kan nanti mereka ada ngisi ya di dalam pendaftaran.
Itu lupa nomor sama yang salah data. Misalnya dulu kan namanya juga masih manual ya Mas ya. Dulu waktu 2000 berapa tuh? PHK 2 itu masih 2013-an ya. manual. Mungkin dia tipe-tipe tulisannya. Jadi tanggal Oh, lahir jadi bulan lahir atau sebaliknya. oh Atau gitu. namanya dulu pakai hajah, pakai haji gitu, Mas. Jadi kan Hmm, kedeteknya nggak ada ya. Jadi itu bisa hmm. dilakukan perubahan di helpdesk. Itu ada sekitar 700 sama 1.600-an. Sedikit sih, Oh, nggak nggak banyak. terlalu Tapi tetap banyak sih aja itu ya. nggak terlalu banyak, Mas. Tapi ngeceknya tuh Hmm. susah. Jadi teman-teman Oh kan harus gitu. ngecek ke database ya, satu-satu. Yang ini harus satu-satu. Jadi kalau mengajukan ke helpdesk untuk menu ini, mohon bersabar. Timnya ngeceknya harus satu-satu. Takutnya salah kan, gitu. Iya. Overall gitu sih. Yang paling banyak rekornya memang sih lupa password. Oke, kita 50 kasih ribu. tepuk tangan untuk lupa password juara ya. Untuk tim-tim amnesia ya Mas ya. Iya. Ini kita kirain saya aja yang punya kendala lupa password. Makanya saya apa namanya email terus password Facebook satu aja biar nggak lupa-lupa. Nggak lupa. Iya, karena pelupa. Eh, Iya. oke, masih ada Mbak ya? Mungkin segitu dulu. Nanti kalau Ah, ada segitu dulu. tambahan aku selipkan di tengah-tengah. Oke ya. Em, Mm-mm. itu barangkali teman-teman tadi ya yang udah disampaikan Mbak Aya terkait dengan apa namanya perkembangan perkembangan di helpdesk yang dikelola sama BKN. Tentu angka-angka ini merupakan representasi dari kita. Kayak misalkan lupa password, oh representasi dari kita tuh bahwa kita banyak yang amnesia masih. Nah, ingat-ingat jadi kalau bikin password kira-kira bikin password yang eh, apa namanya sesuai dengan ketentuan tapi masih mudah dijangkau oleh akal pikir kita. Jangan bikin Catat ya. password terus habis itu catat, jangan sampai nggak dicatat karena ya kebanyakan dari kita ya gitu, catat di buku. Ya ini bukan nomor rekening jadi nggak bisa dipakai sama sembarangan orang juga gitu, jadi nggak usah takut Iya. juga. War- Hmm. eh, untuk informasi sampai hari ini sudah lebih dari 1.000, lebih dari 2.000-an aduan terkait dengan CPNS. Tapi tentu kita potong-potong yang eh, pertanyaan yang nggak jelas ya kita nggak sampein ke teman-teman di IT ya, Meet ya. teman-teman di lantai 12. Ke timnya SSC ASN kita nggak lempar, kita udah keep kasih penjelasan bahwa pertanyaannya nggak jelas balikin lagi gitu. Banyak banget aduan tentang SSC ASN ya. Em, kita masuk ke pertanyaan pertama nih Mbak ya. Saya ngambil dari lapor dulu nih ya. Ada satu pertanyaan yang mungkin banyak ditanyakan oleh teman-teman yang lain, terutama Itu di pasal 56. Ada salah satu klausalnya adalah
eh, permintaan pemutusan hubungan kerja, perjanjian kerja sebagaimana dimaksud itu disetujui apabila yang bagian A-nya telah memenuhi masa perjanjian kerja paling kurang 90%, yang bagian B-nya telah memenuhi target kinerja paling kurang 90% gitu. Jadi kita bisa kasih info bahwa bisa apa ya, kalau mau APS pemberhentiannya itu dengan hormat atas permintaan sendiri itu bisa, tapi jika sudah memenuhi 90% masa kerja kayak gitu. Kalau kurang apa namanya gitu. nggak memenuhi itu dia jatuhnya tidak apa dengan hormat juga tapi tidak atas permintaan sendiri. Jadi memang kalau di Permenpan itu nggak ada siapa yang dilarang ikut, itu udah pasti itu hanya anggota parpol terus sama yang pernah diberhentikan sebagai ASN. Jadi dia sudah pernah jadi PNS lalu diberhentikan dengan tidak hormat. Misalnya dia itu kena hukuman disiplin gitu ya, kena hukuman disiplin, atau dari TNI, Polri itu kan nggak boleh jadi CPNS gitu sih. Terlibat korupsi Paling kalau misalkan, mau dia diberhentikan, berat itu. itu nggak boleh tuh. Iya itu berat. Kan Berat ya apa di benar. PP 59 ya Mas ya? Ya PP 59 itu kan ada ringan, sedang, berat. Nah, biasanya yang berat itu yang diberhentikan. Gitu. Itu sih paling kita bisa kasih info seperti itu. Kalau di apa Oke. di SSCSN itu sekarang sudah dibuka sih. Gitu. Oke. Sementara itu ya infonya ya. Silahkan dibaca di PP-nya terkait dengan P3K ini. Kita maju lagi ya ke berikutnya ya, Baya ya. Boleh. Mudah-mudahan tadi apa yang disampaikan Baya bisa disimak sama teman-teman dan itu jadi referensi buat teman-teman nih kalau mau apa namanya daftar P3K. Oke, kita maju ke pertanyaan berikutnya. Kita ini ada pertanyaan terkait dengan, bentar ya, ini kok ngaco-ngaco nih. Set, set, set. Bentar ya. Aku baca komennya Ini lucu-lucu ya. iya lucu-lucu. Oke. Terus satu nih pertanyaan lagi dari kita scroll tadi ke bawah. Ini banyak banget tuh dari kemarin-kemarin ke lapor ke helpdesk juga pasti masih banyak yang tanya soal ini, tapi mohon dikasih penjelasan lagi, kasih pemahaman lagi ke teman-teman. Ini banyak di antara teman-teman mungkin yang mengalami ini. Saya bukan PNS, tapi terdaftar sebagai PNS aktif. Ini mohon bagaimana solusinya gitu. Sebenarnya udah bisa dijawab ya. Ini gampang banget sebenarnya. Tapi mungkin teman-teman yang lain belum dengar penjelasannya kemarin-kemarin. Silakan dijelaskan Mbak ya. Bagi yang PNS bukan PNS tapi terdaftar sebagai PNS aktif. Oke, ini tadi aku juga lupa sebutin yang itu Mas. Untung Mas nanya ya. Jadi ada dua menu baru yang barengan dengan THK 2 tadi. Itu adalah menu bukan PNS tapi terdaftar sebagai PNS. Satu lagi sudah bukan ASN tapi masih terdata sebagai ASN. Itu dua klausul berbeda ya. Jadi kalau untuk yang terdaftar sebagai PNS itu kemarin ada 400-an aduan itu masuk ke kita. Itu memang harus dicek satu-satu Mas, harus dicek satu-satu. Jadi kita kan nguncinya nick ya, kita kan nguncinya nick. Saat dia mau bikin akun, itu kalau terdetek sebagai PNS, dia kita harus cek dulu. Kenapa dia bisa kedetek sebagai PNS? Kemarin tuh salah satu kasusnya ada orang tuanya Mas PNS, orang tuanya PNS. Nah tapi di data nasional kita itu nicknya si anaknya gitu. Jadi kayak kesannya jadi kayak dia PNS padahal itu nicknya punya ibunya kayak gitu loh. Datanya ibunya kayak gitu. Nah, itu baru ternyata dia mungkin salah ketik dulu si ibunya atau gimana gitu ya. Jadi kita perbaiki, kita hapus biar dia bisa daftar gitu. Karena kalau yang apa namanya terdeteksi sebagai PNS ini Mas, dia bikin akun aja belum bisa. Jadi login aja tuh belum bisa gitu. Dan memang harus dicekin satu persatu. Yang sekarang masuk 400 ini juga dicekin sama teman-teman di unitnya data, di unit data BKN, itu dicekin satu-satu. Kenapa masalahnya? Apakah dia benar atau tidak? Kan takutnya dia
sudah pernah diberhentikan kayak tadi, sudah pernah diberhentikan itu kan nggak bisa Mas, apalagi dia Iya. pemberhentiannya berat gitu ya. Kalau yang Oke. sudah bukan ASN tapi masih terdaftar sebagai ASN, itu biasanya dia pernah mengundurkan diri gitu. Jadi udah Hmm. pernah jadi Hmm. CPNS, dulu mungkin apa namanya penempatannya jauh atau gimana terus dia Hmm. mengundurkan diri. Tapi udah kadung Hmm. diusulkan gitu ya. Jadinya di Hmm. tekniknya kalau sudah pernah jadi ASN padahal belum. Nah, itu bisa Oh gitu. kalau syaratnya kan 1 periode ya, Mas ya. Jadi kalau Hmm. dia sudah lewat 1 periode bisa daftar lagi. Nah, itu tapi mungkin Hmm. masih nyangkut datanya atau gimana. Itu mungkin yang Iya, iya, itu. iya. Sama satu lagi itu tadi sudah pernah jadi PNS gitu, sudah Hmm. pernah jadi PNS tapi dia mungkin mengundurkan diri mau daftar Ah, juga Mas. gitu. Takutnya kalau diberhentikan kan nggak bisa daftar lagi memang. Jadi memang dia diblok karena memang diberhentikan kayak gitu. Oke. Nah, itu bisa ke Jadi menu untuk helpdesk. Oke, jadi untuk itu, untuk ngecek kebenarannya, kepastiannya, terus bagaimana solusinya, berarti kita masuk ke menu helpdesk, terus cari di situ yang menu Yang apa namanya apa pengaduan. tuh, pengaduan, Ya, menu terdaftar pengaduan. sebagai PNS, nah gitu ya. Iya, Kalau bagi yang betul. PNS, Nanti ada. eh, terdaftar sebagai ASN, bagi yang tadi itu ya. Ada dua menu itu kan. Betul. Ada 2 menu Saya pernah tuh Mbak gitu. Saya pernah tuh Mbak cek-cek, saya ngeliat-ngeliat, oh ya menunya kayak gitu. Jadi bisa tinggal nanti masuk menu itu, nanti ada pertanyaan-pertanyaan, nginput kita nginput nick dan lain-lain kan yang kayak Ya, gitu ya. ada Oke, oke. ada apalagi ini untuk yang khusus yang sudah bukan ASN tapi masih terdaftar sebagai ASN, itu dia harus upload SK pemberhentian dari instansi yang dulu Oh gitu. gitu. Jadi harus Ya, ya, ada ya. pasti memang dia tuh diberhentikan atas permintaan sendiri kayak gitu ya. Bukan diberhentikan ya, Mm-mm. dia dengan hormat atas permintaan sendiri. Jadi dia memang mengajukan berhenti, bukan diberhentikan dengan tidak hormat kayak gitu. Jadi harus ada Oke upload ya. SK-nya itu, Mas. Oke. Jadi teman-teman yang punya kendala, bukan PNS tapi terdaftar sebagai PNS aktif, eh, aduannya laporkan ke helpdesk, jangan ke temennya, karena temennya pasti nggak punya solusi. Yang punya solusi pasti teman-teman di tim IT di BKN ya. Iya. Iya, oke. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya ya, Baya ya. Ya, Masih kuat kan buat ini tenggorokannya buat insya gosok. Allah masih kuat. Kalau haus minum dulu nggak apa-apa. Oke, kita maju lagi ya ke pertanyaan berikutnya. Saya scroll-scroll ke bawah dulu nih pertanyaannya. Em, oke ya. Ini ada satu pertanyaan menarik. Nah, ini juga udah beberapa kali sih ditanyakan di helpdesk, juga dilapor terkait dengan akreditasi. Tadi sempat disebutin soal ijazah ya. Nah, ini mungkin akreditasinya, bagi akreditasi bagi lulusan luar negeri. Ini bagaimana Kak? Kata gitu. Oke. Untuk yang lulusan luar negeri itu Mhm, memang harus ada surat penyetaraan ya. Harus ada surat mhm, penyetaraan atau pengakuan akreditasi dari mhm, Dikbud Sekarang kan namanya Dikbud mhm, ya Mas ya. Nah itu harus dilampirkan suratnya juga. Jadi akreditasi itu karena kalau luar negeri kan beda ya sama Indonesia kan kalau Indonesia mhm, A unggul gitu yang baru ya B baik kayak gitu. mhm, Nah kalau yang luar negeri itu harus masuk penyetaraan dulu ke Dikbud mhm. Nanti kalau sudah ada penyetaraannya, baru dia diinput ke situ, ke aplikasi. Kayak gitu sih. Memang kalau luar negeri itu khusus ya, karena beda apa namanya, beda sama dalam negeri. Jadi apa-apa harus di penyetaraan itu. Sama ijazah juga kayak Mhm. gitu, akreditasi kayak gitu. Oke. Kalau ijazah kan dia dari Dikbud atau Dikbud atau Kemenak ya, gitu. Kalau Mhm. lulusannya dari Kairo mungkin kayak gitu. Itu sih Nanti Mas. yang belum sempat disetarakan itu gimana? Nanti ya jawabannya besok ya, biar nggak semuanya dijawab Ayah. Ya boleh 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 ya. Buat besok kita jadikan Eh, PR ya Mas ya. iya, 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 iya. Oke.
kita next ya, jawaban pertanyaan berikutnya. Ah, Eh, ini terkait dengan nama kampus yang berubah nih kayaknya. Ini mm-mm. Kak, kalau kampus saya udah berubah namanya, saya pakai kampus yang mana kata gitu. Ini Oh, banyak juga nih pertanyaan yang kayak gitu. banyak. Kampusnya dulunya namanya misalkan kampus Esa Unggul, sekarang jadi Esa Unggul banget gitu. Iya, iya, iya. Oke, Iya, ini yang mungkin, saya mungkin. masukin yang mana? Mungkin, oke. Kalau yang apa biasanya yang terjadi adalah dulu mungkin sekolah tinggi bla 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 bla, sekarang jadi Ah, universitas. Itu yang banyak, Mas, iya iya biasanya. banyak ya yang kayak gitu. Ah, nah, itu yang mana kalau ditanya yang mana yang diambil itu yang baru yang diambil. Karena biasanya di database kita memang yang terupdate yang ada. Tapi biasanya itu di atau gitu, Mas. Biasanya universitas atau apa kayak gitu di Oh database. gitu. Jadi memang Hmm. harus yang terbaru, cari yang terbaru nggak apa-apa. Karena Pokoknya nggak intinya mungkin, berarti dicari aja ya sesuai dengan yang mm, tadi itu. iya, Jangan carinya jangan Unair, jangan ini gitu, tapi cari yang iya, keywordnya banyak gitu. dipanjangin. Cari jangan binus, nggak bakal ketemu. Nggak akan ketemu. Ininya dipanjangin kayak gitu, Bina Nusantara kayak gitu. Jadi Mm-mm. sama ini kalau yang prodi, prodi kan mungkin aja banyak ya, mungkin banyak tidak lengkap di database kita. Nah itu tadi solusinya adalah nambahin di helpdesk. Lagi-lagi di helpdesk sih saya jualan helpdesk. Orang-orang jualan kopi, Maya jualan helpdesk. Iya nih, Lagi biar laris musimnya helpdesk jualan saya kopi. nih. Eh, Gitu orang, sih oh kalau. iya, Mbak ya, apa namanya orang-orang jualannya sekarang lagi hitnya tuh apa boba gitu. Mbak ya masih di helpdesk-helpdeskan juga ya. Iya, biar laris nih. Soalnya cuma 21 hari bukanya. Iya, habis itu nggak ada lagi ya. Tapi pekerjaan Nggak yang ada lain lagi. banyak kan. Iya banget. Banyak. Jadi curcol. Ini curhat-curhat. Iya. Oke ya, next ke pertanyaan berikutnya. Kita cari-cari lagi nih pertanyaan yang menarik. Hmm, oh iya nih, Mbak ya, saya nggak ketemu Mm-mm. penanya. Dilapor aja deh. Saya ada satu catatan lagi, saya dilapor terkait dengan Mm-mm. STR nih. STR itu Mm. surat tanda registrasi ya, kalau nggak salah. Itu Betul. biasanya dipakai Ya. sama bidan, perawat, dokter, apoteker biasanya ya. Kalau nggak salah, nanti Mbak bisa jelasin. Eh, Mm-mm. banyak di antara teman-teman yang nggak bisa unggah STR. Terus kemudian muncul tombol pencarian data, tapi STR-nya tidak ditemukan. Terus kan kalau STR tidak ditemukan bagi teman-teman yang ini, Oke. jadi tidak bisa melanjutkan pendaftaran. Ini gimana solusinya? Oh, oke. Kemarin aku juga ada konsul sama programmernya ya, Mbak Juta, Ah, yang nih. nanti 2 hari lagi dia buat jadwalnya. Ah, Kemarin itu kalau STR itu kan kita ngehit ke Kemenkes ya, ke mm, database-nya web service Kemenkes. Kemenkes. Nah, kalau misalnya tidak ada, tidak terdaftar, bukan tidak terdaftar ya, mungkin di sana juga masih ada yang setengahnya manual gitu ya. Jadi belum Mm, semuanya masuk web service, itu bisa langsung upload aja gitu. Memang dia biasanya ada warning kayak error service gitu ya, error service mm. Kementerian Kesehatan kayak gitu. Ah, Nah iya itu iya nggak perlu di, persis kayak gitu aduannya. itu nggak perlu diisi nomornya, langsung diupload Mm. aja STR-nya. Jadi nanti yang Bisa bisa tuh ya. bisa 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 nanti jadi langsung diupload aja STR-nya, nanti ini biar bisa lihat dia benar atau enggak STR-nya kayak gitu. Ah, Langsung oke upload oke aja. oke. Nanti sama teman-teman di sini dicek ya, itu benar apa enggak upload Mm-mm. STR-nya. Atau nanti Kemenkes Verifikator yang ngecek. instansi. Verifikator Verifikator instansi. instansi. Verifikator instansi. Verifikator instansi ya, berarti kalau teman-teman daftarnya di Pemda Kabupaten Bogor, nanti STR-nya diupload, nanti yang ngeceknya itu verifikator dari Pemda Kabupaten Bogor, pemerintah Kabupaten Betul. Bogor. Gitu. Kalau Seluruh teman-teman data dan daftarnya ke dokumen. RSCM, berarti nanti RSCM bukan enggak sih? Enggak Eh, tahu itu Nggak Kemenkes tahu ya. deh. Itu nanti verifikatornya dari Kemenkes. Nah, kayak Mm-mm. gitu deh. Atau di rumah sakit mana gitu ya yang dikelola sama Kemenkes. Ya.
nanti Kemenkes yang Karena sebagai verifikator. seluruh data dan uploadan yang di login Mm-mm. pendaftaran tuh ya Mas ya, kan banyak tuh data Mm-mm. dari Mm-mm. biodata, dari pengisian informasi segala macam, uploadan itu yang ngecek adalah Mm-mm. instansi gitu. Jadi Mm-mm. aku juga mau kasih info bahwa di helpdesk, lagi-lagi saya jualan helpdesk, itu ada Mm-mm. menu pengaduan instansi gitu. Nah, Jadi menu tuh. itu nanti ada yang jawabin orang instansi langsung. Bisa Mm-mm. via helpdesk SSCSN, menunya pengaduan Mm-mm. instansi, nanti bisa pilih mau lapor ke instansi yang mana kayak gitu. Terus Mm-mm. bisa curhat 500 karakter maksimal. Curhat. Mau nanya 500. misalnya S1 saya ini tapi di persyaratan ini boleh nggak gitu. Tanya langsung ke instansi. Karena nanti itu kan sebenarnya kebutuhan instansi ya Mas ya. Misalnya S1 ekonomi, tapi instansi sebenarnya maunya ekonomi apa yang spesifik gitu. Nanya aja langsung ke helpdesk itu, nanti ada Mm-mm. petugas instansi yang menjawab. Insya Allah kita juga selalu himbau mereka kok untuk ini, ayo dijawab nih, ada segini yang belum dijawab, segera Itu dijawab sebelum kepantau kan penutupan. sama teman-teman di BKN ya. Ya, Instansi ini pantau belum kita, jawab. pantau tiap No, hari. kan? Kita Jadi pantau tiap hari. jangan khawatir nggak dikontrol sama teman-teman BKN. Jadi kalau Mm-mm. ada keluhan, kendala terkait dengan yang memang kewenangannya instansi, ya teman-teman adukan ke instansi. Kalau BKN ya terkait Betul. dengan teknis di SSCHSN. Gitu nggak sih? Iya. Iya, benar, Nah, benar, tuh. benar. Ada Benar. juga yang apa, aku suka ngintipin ya aduan BKN ya Mas ya. Kebanyakan bukan Heeh. nanyain tentang daftar di BKN. Hmm. Aduan-aduan lain kayak THK 2 yang Oh, harusnya kita mudik segala macam tuh maksudnya ke kita, ke helpdesk-nya BKN. Jadi teman-teman di SDM kita tuh balesinnya bingung, ini mau dibalesin apa, karena nggak ada hubungannya sama pendaftaran yang instansi BKN. Akhirnya nanti kita bantu-bantu untuk salah menu nih harusnya ke sini kayak gitu sih. hmm. Itu Mas. Jadi insya Allah dipantau sih. Kita bilang ke instansi ini loh, instansi ini belum dijawab, tolong dijawab. Udah berapa hari nih belum dijawab kayak gitu. Insya Allah dipantau. Oke, Tapi ya oke. itu instansi sih yang memang jawab. Kita hanya bisa apa ya, ngoprek-ngoprek. Ayo ayo jawab 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 kayak gitu. Mbak ya, kita sebenarnya masih senang banget ya bisa ngobrol-ngobrol sama teman-teman nih. Tapi memang kita dibatasin waktu selama 30 menit, jadi habis itu kita ya sampai ketemu besok gitu. Mbak Oke, ya, jangan sebelum khawatir. kita Masih ada tutup, lagi. sebelum kita tutup, saya minta Mbak ya ngasih kesimpulan deh, kira-kira apa kesimpulan hari ini yang bisa jadi referensi buat teman-teman yang masih belum daftar. Tapi sekalian ingetin teman-teman jangan jangan buru-buru, masih banyak waktu. Tapi jangan Betul. lambat-lambatin nanti lupa lupa Kepepet. daftar. Cuma Oke, sampai oke, tanggal oke, oke. 21 ya Mas ya. Oke, Oke. paling review dari aku. Ini tadi aku juga bantu lihat scroll-scroll di komen. Masih banyak yang nanya tentang foto. Kenapa gitu loh? Hmm. Ya udah upload aja. Kalau misalnya salah pas foto nggak apa-apa, lanjut aja. Terus Mas Lanjut tau aja nggak ya. ada yang tanya ke aku pas fotonya, swafotonya harus kelihatan gigi atau enggak? Menurut kalian kelihatan apa enggak? Kayak gitu. Terus kalau pakai kacamata, kacamata dipakai atau dilepas? Ya terserah aja, yang penting mukanya kelihatan gitu. Iya. Paling Iya, itu kalau yang pakai apa? kacamatanya ya segede gini ya jangan juga. Nggak kelihatan Kakinya mukanya double ya. kan. Iya gitu. Jadi yang apa, yang seperti itu kan kemarin sudah pernah kita bahas. Nggak apa-apa kalau salah lanjutin aja, asal yang di login pendaftaran jangan salah, karena itu yang nanti muncul dan diverifikasi oleh instansi kayak gitu. Dan jangan sampai salah-salah tadi, jangan buru-buru, tapi juga jangan lambat-lambat. Nanti kalau lambat-lambat ada yang salah-salah udah goodbye. Jadi kemarin aku udah pernah bahas kalau misalnya memang banyak instansi yang banyak pelamarnya, dia salah sedikit aja udah TMS kayak gitu. Karena masih banyak Oh yang gitu. benar-benar jawabannya. Yang apa namanya uploadannya benar segala macam. Terus untuk karena aku pegang helpdesk, jadi sekali lagi Oh, kalau mau ke lagi-lagi helpdesk jualin ini happiness. iya deh aku jualan terus. Apalagi yang prodi Mas, ya Allah itu banyak banget. Tolong dicek lagi Banyak di ya. database-nya. Karena kayak kita kan orangnya nggak banyak ya Mas ya. Kemarin juga kita udah minta tolong sama tim data, tambahin aja orangnya nih biar cepet gitu. Apalagi yang harus ngecekin satu-satu kayak THK 2.
sama yang PNS tadi kan harus ngecek satu-satu gitu. Jadi kalau bisa yang kayak referensi lokasi lahir atau perguruan tinggi kalau emang dicek maksimal gitu loh. Kalau emang nggak ada banget baru ke helpdesk gitu. Itu sih paling dari aku. Oke. Makasih banyak loh ini Mbak ya penjelasannya ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa jadiin referensi buat teman-teman yang belum nyampe apa namanya belum ngisi atau belum daftar. Tapi ya sekali lagi saya ingetin ke teman-teman untuk tetap berhati-hati ngisinya, jangan sampai karena kalau sudah jadi kewenangan instansi kita udah nggak bisa ngapa-ngapain karena itu jadi apa namanya tanggung jawabnya instansi, apalagi instansi yang laku banget kayak apa sih yang laku banget DKI itu ya yang laku banget ya, sebut merek nggak apa-apa kan, Kementerian Keuangan laku banget itu biasanya mereka kalau ada kesalahan-kesalahan kecil udah TMS karena ya banyak yang benernya daripada yang salah-salah dikitnya. Kayak kayaknya itu aja ya obrolan kita pagi ini. Masih pagi sih nih buat kita. Makasih banyak. Nanti besok masih tetap ada live IG kita yang bisa teman-teman tonton. Tentu temanya nggak akan sama dengan hari ini. Tadi kita udah kasih PR satu tuh. Nanti mudah-mudahan besok bisa dijawab sama teman-teman yang lain. Soalnya kalau kita habisin pertanyaan-pertanyaannya sekarang, nanti teman-teman kerja apa besok? Iya, bisa. Iya dong, harus kasih kerjaan ke yang lain. Lah, masa kita semua. Bagi-bagi ya. Oke ya, Mbak Ayah mau pantun nggak? Mas aja yang pantun, kan saya mau pantunnya. Mbak aja. Oke, lihat buaya, lihat buaya, apa gimana ya? Tadi udah ditulis. Ayo, udah tungguin loh nih. Masih ada 1000-an yang nonton loh nih, Mas. Oke, ada buaya dan burung kenari. Sampai jumpa besok hari. Oke, terima kasih ya semuanya teman-teman. Makasih ya. Oke, Sobat Weekend, makasih banyak ya. Oke, kita pamit. Terima kasih Mbak Aya, Mas Denny. Sampai besok. Oke, sampai besok ya. Bye. Yuk. Bye.